Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Priska Simanjunta, NPM 211531033. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Khalil Qolis selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pengenalan Usaha. Di sini saya akan membawakan materi tentang pelaksanaan dan pengawasan manajemen usaha dan akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, langsung saja. 1. Pelaksanaan dalam manajemen usaha. Pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan atau act to acting secara bahasa adalah pengarahan atau dengan kata lain pergerakan pelaksanaan. Pelaksanaan atau act to acting adalah suatu cara yang dilaksanakan pimpinan supaya menggerakkan, mengarahkan, instruksi, koordinasi, dan memotivasi anggota organisasi untuk mau bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Pengertian pelaksanaan menurut para ahli. 1. Menurut Guattari tahun 1978 menjelaskan bahwa pelaksanaan dapat membuat semua kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Hasibuan 2016 mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Yang ketiga, Siagian 2007 menjelaskan bahwa pelaksanaan didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Bentuk-bentuk pelaksanaan. Bentuk-bentuk pelaksanaan ada 4, yaitu 1. Motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan di dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi merupakan hal yang paling penting karena untuk mencapai tujuan dan kemajuan organisasi, seorang manajer memerlukan motivasi. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran informasi, pendapat, dan pengalaman yang dilakukan di antara kedua orang atau lebih dengan harapan mendapatkan pengertian yang sama. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses kemampuan individu yang bertanggung jawab dan mempengaruhi sebuah organisasi untuk bekerja agar tercapainya tujuan tertentu. 4. Koordinasi. Koordinasi adalah suatu cara menyatukan, mensinkronisasi, dan sederhanakan dalam melaksanakan tugas untuk tercapainya tujuan organisasi. Tahapan dalam pelaksanaan. Tahapan dalam pelaksanaan ada 3, yaitu yang pertama, tahapan orientasi. Orientasi merupakan suatu proses pelaksanaan dan pengarahan dengan memberikan informasi kepada karyawan. Yang kedua adalah tahapan perintah. Tahapan perintah merupakan pimpinan meminta kepada karyawan yang di bawah jabatannya dengan tujuan untuk melaksanakan pekerjaan. Perintah hanya bisa dilakukan oleh atasan, tidak orang yang memiliki posisi sejajar. Yang ketiga yaitu tahapan delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, pimpinan menyerahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada organisasi untuk dapat menghasilkan tujuan yang cukup. Bila dalam pelaksanaan tidak ada pendelegian, menyebabkan bawahannya akan kesulitan melaksanakan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ada 2, yaitu 1. Faktor pendukung. Faktor pendukung terbagi menjadi 6, yaitu kepemimpinan atau leadership, 2. Sikap dan moral atau attitude dan moral, 3. Tata hubungan atau communication, 4. Perangsang, insentif, 5. Supervisi atau supervision, 6. Disiplin atau disiplin. Yang kedua yaitu faktor penghambat. Kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Seperti konsep perilaku manusia yang dikemukakan oleh Maslow, di negara berkembang yang menjadi prioritas adalah kebutuhan fisik, rasa aman, dan diterima oleh lingkungan. Sedangkan di negara maju, kebutuhan yang menonjol adalah aktualisasi diri dan harga diri. Perbedaan tersebut juga akan mempengaruhi etos kerja dan produktivitas kerja. Yang kedua, pengawasan dalam manajemen usaha. Pengertian pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 2. Pengertian pengawasan menurut para ahli, yaitu ada 3. 1.
Armstrong menyatakan bahwa pengawasan dan proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Yang kedua, menurut Halcons, menyatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Yang ketiga, menurut Guerteri, menyatakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan dapat terselenggara. Selanjutnya, adapun asas-asas dalam pengawasan. Asas-asas di dalam pengawasan terbagi menjadi 5, yaitu pertama, asas tercapainya tujuan. Asas tercapainya tujuan yaitu pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan atau koreksi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua, asas efisiensi pengawasan. Asas efisiensi pengawasan yaitu pengawasan itu efisien bila menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengawasan. Asas tanggung jawab pengawasan yaitu pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengawasan terhadap masa depan. Asas pengawasan terhadap masa depan yaitu pengawasan yang efektif harus ditujukan kepada pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. Yang terakhir, asas peninjauan kembali. Asas peninjauan kembali yaitu sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Berikutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan terhadap beban yang dilakukan mandiri oleh setiap karyawannya. Yang kedua, pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seorang atau bagian oleh orang lain atau bagian luar yang diawasi, biasanya bagian lebih tinggi. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Pengawasan dari segi fungsi operasional adalah melakukan pengawasan berdasarkan bagian-bagian yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Pengawasan jenis ini memiliki banyak pembagian, yaitu ada 5 pembagian. Yang pertama, pengawasan di bagian SDM. Yang kedua, pengawasan di bagian informasi. Yang ketiga, pengawasan di bagian keuangan. Yang keempat, pengawasan di bagian pemasaran. Yang kelima, pengawasan di bagian operasional atau produksi. Sekian dan terima kasih hasil penjelasan materi saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.